Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Permatasari dari tingkat 2A S1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai pemeriksaan fisik pada anak. Tujuannya supaya kita mengetahui gejala apa saja yang dialami anak tersebut. Nah, pemeriksaan fisik ini meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebelum saya melakukan tindakannya, di sini saya akan memperlihatkan alat-alatnya terlebih dahulu. Nah, ini alat yang dibutuhkan. Di sini ada buku untuk mencatat hasil pemeriksaan nanti. Lalu ada stetoskop, ada sphygmomanometer, ada hand sanitizer. Lalu di sini ada pengukur tinggi badan. Lalu di sini ada 3 perasa, ada asam, manis, pahit. Lalu di sini ada termometer, ada pen light, lalu ada refleks hammer, lalu di sini ada tong spatel yang sudah dibaluti kasa untuk nanti. Lalu di sini ada garpu tala, lalu ada kayu putih untuk nanti penciuman, lalu juga ada timbangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan adik Andini? Benar. Sesuai dengan keselamatan dan keamanan rumah sakit, tolong sebutkan nama dan umur adik. Nama Andini, umur 13 tahun. Nah, perkenalkan, nama Teteh Maya Permatasari. Di sini Teteh bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, kedatangan Teteh ke sini, Teteh mau melakukan tindakan pemeriksaan fisik terhadap adik. Nah, pemeriksaan fisik ini meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk mengetahui apa saja gejala yang ada derita. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah ada bersedia? Ya, bersedia. Kalau gitu, Teteh izin untuk mempersiapkan alatnya dulu ya, Dek ya. Nah, Dek, alat-alatnya udah siap ya. Kita mulai saja. Nah, Adek ditimbang dulu ya. Baik Adek, timbangannya berat badan Adek 33. Nah, sekarang kita ukur tinggi badannya. Ya, 143. Boleh Adek duduk lagi. Nah, lalu kita ukur suhu tubuhnya. Cipit deh. Setelah itu kita lakukan selama kita nunggu suhu tubuhnya, kita lakukan tensi. Baik, udah bunyi ya. 36 ya deh ya. Lalu setelah itu kita hitung respirasi pasien dalam 1 menit. Baik, setelah selesai kita hitung nadinya selama 1 menit juga. Nah, setelah itu kita memeriksa bagian rambut atau kepala. Kita palpasi ya deh ya, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat bagian rambutnya, teksturnya, warna, dan kebersihan pada rambut. Lalu setelah itu kita mulai ke mata. Nah, kita lihat
mata, di inspeksi apakah ada kotoran atau tidak, lalu kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita lihat pupil mata, lalu setelah itu kita kaji pandangan mata si anak. Ada tolong ikutin ini, jika ini bergerak ke sana ada tolong ikutin ya. Nah, sesuai. Lalu setelah itu kita ke telinga. Kita lihat bentuknya simetris atau tidak, yang kanan dan yang kiri. Lalu kita lihat kebersihan telinganya, kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu kita tes pendengaran menggunakan garpu utara. Terdengar? Nah, setelah itu kita lakukan ke hidung. Hidung kita lihat bentuknya simetris atau tidak, ada cuping hidung atau tidak. Lalu kita lihat apakah terdapat kotoran atau tidak. Setelah itu kita palpasi bagian hidung apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita lanjut ke bagian mulut. Kita lihat apakah bagian mulutnya terdapat kekeringan atau lembab atau seperti apa. Setelah itu kita lihat ke bagian lidah. Nah, kita lihat apakah lidahnya bersih atau tidak. Terus kita hitung jumlah gigi. Nah, setelah itu kita lakukan pengecapan pada anak. Kalau adek rasakan, gimana rasanya? Manis. Asin. Adek, gimana rasanya? Pahit. Pahit. Nah, setelah itu kita ke bagian leher. Apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak? Apakah ada nyeri tekan atau tidak? Setelah itu adek boleh tiduran. Kita lanjut ke bagian dada pasien. Kita lihat dada kanan dan dada kiri apakah simetris atau tidak. Lalu kita tekan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita lakukan auskultasi. Apakah terdengar bunyi tambahan atau tidak. Lalu setelah itu kita lanjut ke bagian, lalu kita palpasi bagian abdomen apakah ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita lakukan perkusi apakah ada kembung atau tidak. Tidak ada. Lalu kita lanjutkan auskultasi. Nah, lalu kita selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik terhadap ekstremitas atas yaitu tangan. Kita lihat jumlah jari tangannya apakah sesuai. Lalu kita lihat kebersihan kukunya. Setelah itu kita lihat warna kulit dan tekstur kulitnya seperti apa. Lalu kita lakukan berarti gini. Rasa setelah ini rasa. Nah, setelah itu kita lanjut ke ekstremitas bawah yaitu kaki. Nah, di sini juga kita harus menghitung jari kaki pasien apakah normal ada 10 jari atau tidak. Lalu kita lihat kuku pasien apakah bersih atau tidak. Setelah itu kita lakukan refleks kepada kedua kaki. Setelah itu sudah selesai kita. Nah, selanjutnya ke pemeriksaan ginetalia. Kebetulan pasiennya tidak mau, jadi kita tidak akan memaksa pasien untuk itu. Nah, setelah itu setelah selesai kita bereskan alat. Oke deh, teteh izin dulu bereskan alatnya. Nah, kita lakukan evaluasi terhadap pasien. Gimana adek? Tindakannya sudah selesai. Apa yang anda rasakan sekarang? Baik, kalau begitu, kalau teteh pamit untuk ke ruang perawat. Jika ada apa-apa, adek bisa pencet bel atau mama adek bisa ke ruang perawat ya deh ya. Sebelumnya ditanyakan? Tidak ada. Kalau gitu teteh permisi ya. Assalamualaikum.
Setelah itu kita lakukan dokumentasi, kita catat hasil dari pemeriksaan fisik pada pasien tadi.